Baik Ibu-Ibu, selanjutnya kita akan bermain permainan bendera ya untuk mendiskusikan pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nah, jenengan kan sudah pegang bendera, ada dua toh, merah sama hijau. Nah, jadi nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Apabila Ibu-Ibu setuju, silakan diangkat warna hijau. Kalau tidak setuju, silakan diangkat warna merah. Ini setuju bahwa pernyataan itu adalah cara mencegah eksploitasi atau bukan. Ngerti nggih? Nggih. Sudah paham? Insyaallah. Kita mulai dulu ya. Untuk yang pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ya. Yang kedua, memberikan waktu bermain kepada anak. Ya. Ya. Ketiga, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Ya. Yang keempat, menjual bayi. Yang kelima, membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Yang ketujuh, memasukkan anak dalam daftar kartu keluarga. Terakhir, membuat akte kelahiran untuk anak. Baik, terima kasih jawabannya. Sama semua dan semua ya teman-teman. Itu tadi beberapa cara pencegahan eksploitasi terhadap anak yang sudah ibu-ibu pilih ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Apa saja, Bu? Nah, silahkan dilihat di flip chart ini ya Ibu. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengupayakan anak tetap sekolah, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Yang keenam, membantu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Yang ketujuh, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Yang kedelapan, tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Karena sekarang kan anak-anak sudah mulai sering main HP ya Bu. Jadi diusahakan agar ketika bermain HP tetap dengan pengawasan orang tua. Selanjutnya, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi sebisa mungkin ya Bu, ketika mungkin anak pulang sekolah, jenengan harus rajin bertanya, kira-kira tadi di sekolah ada kegiatan apa, ada peristiwa apa yang sudah dia alami. Begitu juga ketika dia pulang bermain, jenengan juga harus sering-sering bertanya tentang apa yang sudah dia lakukan agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jenengan tahu. Kemudian, luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Yang ke-11, kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. 12, kenali teman-teman mereka. 13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. 14, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah, ini tidak boleh ya Bu. Kalau jenengan punya hutang tidak boleh dijaminkan anaknya ya Bu. 15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Yang terakhir, membuatkan akte kelahiran untuk anak. Nah, kira-kira di sini ada atau tidak anak-anak panjenengan yang masih belum mempunyai akte kelahiran? Alhamdulillah sampun. Sudah semua nggih. Alhamdulillah. Langsung kalau daftar nih Bu, kesane masuk PKH. Ya Allah. Tujuannya itu ya Bu. Nggih. Ya. Ben kedeteksi PKH Bu. Iya Bu. Jadi memang tidak apa-apa kalau tujuannya itu, tapi ada tujuan lain nggih Bu yang sebenarnya sangat harus kita utamakan ketika kita punya anak bayi yang baru lahir, harus segera dibuatkan akte kelahiran. Nah, kira-kira Bu, apa saja Bu yang mengharuskan kita itu membuatkan catatan kelahiran untuk anak? Tujuannya apa Bu mempunyai akte? Legalitas. Untuk identitas, untuk daftar legalitas. sekolah Bu biasanya Ya, untuk daftar sekolah. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus
jenengan ketahui tentang manfaat pencatatan kelahiran bagi anak. Yang pertama adalah untuk identitas sah anak. Yang kedua, memastikan asal usul anak. Jadi ketika kita buat akte kan nanti pasti di akte ada nama orang tua, berarti nanti akan diketahui siapa nama anak ini, nama orang tuanya, diketahui asal usulnya dari mana. Yang ketiga, mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak seperti yang tadi sudah jenengan sebutkan tadi ya. Yang keempat, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, kalau anak-anak punya akte, berarti kan dia diketahui tanggal lahirnya berapa, tahun berapa, jadi dia bisa ketahuan usianya berapa. Jadi sebelum usia 18 tahun, anak-anak itu tidak boleh melakukan pernikahan. Yang kelima, kepastian mendapatkan hak waris. Yang keenam, sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti apa saja Bu? KTP, HIA kalau belum 17 tahun, kemudian SIM, paspor, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi Bu, bagaimana cara pencegahan eksploitasi dan juga manfaat pencatatan kelahiran bagi anak. Sudah paham semua Bu? Nah, jadi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah merupakan penelantaran anak. Kemudian sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah disebut eksploitasi anak. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi.